Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan tim channel. Untuk pagi ini kami akan membuat dokumen untuk yang berhubungan dengan pemijahan. Jadi bagaimana untuk kolam dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya seperti di video yang sebelumnya kita sudah panen buraya atau larva itu sudah berkali-kali di kolam yang dalam, yang kelihatan sudah airnya dikosongkan itu ya, yang saya tunjuk sana itu masih proses pengeringan, yang diisi dengan si ikan-ikan nila yang untuk budidaya pembesaran. Nah, yang untuk pemijahan kita uji coba di kolam yang di sini. Sudah jalan 2 minggu, yang tadinya itu sudah panen larva terus secara rutin, ternyata setelah dipindah ke sini yang terjadi panen sekali, hanya jumlahnya sedikit sekali. Jadi anakannya itu kemarin kami hitung sampai totalnya hanya ada sekitar 24 larva. Ini sangat minim sekali, berarti kolam ini kurang tepat untuk dijadikan untuk pemijahan. Dan untuk budidaya si larva atau budaya ini kurang sesuai. Jadi akhirnya kami tukar posisi penggunaannya. Untuk yang dua ini kami akan gunakan untuk pembesaran, sementara yang di kolam paling dalam itu untuk kita gunakan untuk si pemijahan untuk budidaya si anakan. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk kegiatannya yang akan kami informasikan ke teman-teman, diantaranya seperti apa ukuran kolam. Oke, kita mulai. Ini teman-teman ya, untuk kondisi kolamnya seperti itu. Ini saat ini kami isi si bibit untuk pembesaran, untuk dipanen dijual sebagai pedaging. Ini penampakannya, jadi teman-teman bisa lihat seperti apa batu aerator, terus sistem untuk si pompa untuk filtrasinya seperti apa, seperti ini. Ini penampakannya setelah kondisinya kering. Terus selanjutnya indukannya yang semula ada di sana nih sudah kami pindah ke sini untuk sementara. Nanti kita akan hitung waktu kita pindah sampai saat ini itu tidak ada yang mati, artinya jumlahnya sekitar 30-an. Ini penampakannya. Yang kemarin ini hasil untuk si 20-an 24 ini terlalu minim, itu udah mulai gede ya, udah kelihatan gitu. Sementara air untuk si filtrasinya juga kami matikan, itu kelihatan. Nah, untuk bukti yang kolam itu sukses, ini teman-teman bisa melihat di sini untuk si larva-larvanya, mudah-mudahan mau keluar ya. Karena memang kami langsung taruh saja di kolam besar ini, dan nanti ini juga akan kami tangani. Ini teman-teman ngumpul di situ tuh. Ya, larvanya di situ sudah besar-besar ya. Nih. Ya, tuh. Di larvanya sudah besar. Nah, ini kedalamannya seperti apa? Nanti kita ukur sekilas ya, teman-teman. Jadi ini paling ideal untuk si kolam pemijahan di lingkungan kami di Bekasi. Nah, di atasnya itu ada tanaman seperti itu untuk tanaman vegetasi lebah. Kanan kelilingnya juga tertutup. Kena mataharinya lumayan panjang, jadi mulai kena matahari karena di sini juga memberi panas juga. Karena ini hampir semua kebuka, hanya sedikit yang tidak tidak kena matahari, hanya sekitar 1,5 meter. Sementara yang kolam yang kemarin kita menghasilkan yang produksi kurang bagus itu untuk mataharinya sangat kurang sehingga dia gelap. Kemungkinan besar juga penyebabnya selain mungkin kedalamannya kurang, juga disebabkan karena cahaya mataharinya tidak memenuhi syarat untuk berkembang. Nah, nanti juga akan kita amatin apakah nanti untuk pembesaran ini dengan kecukupan matahari yang seperti itu cukup. Kalau memang cukup, kita tidak perlu ganti fiber.
Nah, kalau tidak cukup berarti kita harus pasang piper. Terus ditambah lagi juga sirkulasi oksigen. Di sini ada pintu untuk lebah yang juga mensuplai oksigen secara langsung ke permukaan di sini. Mungkin itu juga membuat kondisi ruangan di sini jauh lebih stabil. Baik, kita mulai untuk mengukur. Untuk ini ya teman-teman, kedalaman kolamnya. Lalu untuk sistem filtrasinya seperti ini. Terus berikutnya lagi untuk aeratornya seperti ini. Ini yang bisa teman-teman lihat ini untuk aeratornya ya. Nah, kami menggunakan batu aeratornya ini yang model seperti ini ya, ini model seperti ini. Dan ini usahakan jangan nempel teman-teman, supaya dia bisa agitasi. Jadi dia bisa bergerak, bisa mengombak si bawahnya. Terus nantinya bisa difiltrasi di ini. Terus nanti akan diputar lagi ke sini. Ini ya. Kalau kita nanti rasa sudah kelihatan sangat jenuh, berarti mau tidak mau kita harus ini teman-teman, harus filternya dicuci. Saat ini belum dilakukan pencucian. Nah, untuk filternya kita lihat ya. Untuk prinsip kerja dari si filtrasi ini teman-teman. Jadi prinsip kerja dari filtrasi ini, yang pertama kita lihat ini bahwa dia bekerja ini, teman-teman bisa lihat ya. Ini cukup sudah kotor. Ini harusnya sudah kita cuci. Nah, di sini filtrasi ini adalah kita sebagai produksi oksigen juga. Jadi waktu dia air diambil, selain dia mengambil si endapan-endapan yang mungkin akan bisa menjadi amonia, maka dia akan ke bawah ke sini. Sementara plankton itu kan dia ringan. Jadi waktu dia ke sini, dia akan dikembalikan lagi melalui pipa-pipa ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Sementara yang mengendap di sini itu adalah yang kemungkinan besar akan menjadi amonia. Sementara prinsip kerja di filtrasi ini kami menggunakan sistem overflow. Artinya apa? Kalau nanti ini kan sebisa mungkin si air ini kita salurkan dari sini turun ke sana, terus dibuang sampai di sana. Ini kami buat lubang-lubang jarak sekitar 30 cm. Tujuan utamanya supaya bisa memproduksi oksigen dan menyebarkan si plankton tadi merata lagi ke sana. Terus selanjutnya lagi, karena dia sifatnya kecil-kecil dan itu si plankton itu umumnya bersifat seperti lumut, ganggang ya. Dia akan menjadi menyumbat. Untuk itu perlu kita sediakan saluran atau keran overflow. Jadi keran ini berfungsi sebagai mengatur overflow. Kalau terjadi penyumbatan, maka si air tadi akan kebuang ke sini, dan ini bisa diatur melalui keran ini. Nah, seperti ini aja penampakannya teman-teman ya, si kolam yang menurut kami sukses untuk peminjahan di sini, karena tadi juga sudah terbukti ya. Nah, sekarang kita tinggal mengukur kedalamannya, kedalaman dari si kolam ini. Kita ukur ya, ya teman-teman, supaya teman-teman tahu real, nanti dikira ada yang dirahasiakan. Ini kita ukur ya teman-teman, dia udah sampai di bawah ya, ngukurnya udah nyampe tuh ya, udah nyampe. Lalu kita lihat di sini, ternyata sekarang ini tinggal kedalamannya 110 teman-teman. 110 paling kita gunakan sekitar 105. Itu sudah cukup bagus untuk itu, untuk sebagai kolam pembesaran maupun sebagai si pemijahan. Sementara untuk lebarnya kita ukur ya, kita ukur di sini yang lebih. Untuk lebarnya berapa ini kita ukur. Lebar dari kolam ini, bentar ya teman-teman, karena sendirian. Kita ukur lebarnya ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman, jadi kalau kita lihat 320. Nah, 320 dikurangi 10 dikurangi 20, berarti
3 meter ini ya. Untuk ini 3 meter untuk lebarnya. Sekarang untuk panjangnya, untuk panjangnya ini kita ambil di tengah-tengah ya, jadi berarti sekitar 5 cm nanti koreksinya. Aduh. Nah, kita ukur. Nah, kalau ini 4,95 teman-teman. Jadi 4,95, tidak sampai 5 meter. Berarti ini 490 lah. Jadi 490, 4,9 dikali 3 meter, dikali lagi dalamnya 100 1 meter 10 cm. Oke teman-teman, untuk air kolam indukannya sudah bisa diturunkan. Ini si indukannya nih. Oke, jadi waktu ditaruh di kolam sana warnanya putih teman-teman. Setelah kena panas dia menjadi merah ya, itu ya. Kita akan tangkap, akan kita timbang berapa ini beratnya ya. Kita tangkap sekaligus kita cek si jantan atau betinanya. Nah ini ya, ya teman-teman, ini 2 bulanan, sudah besar-besar sekali. Baik ya, kita timbang. Ini kita timbang berapa ini posisinya 0 sekarang ini. Jangannya kita dekatkan, sini kelihatan ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Ini kita timbang. Ini 2 ekor. 2 ekor beratnya itu teman-teman 221. Terus untuk panjangnya kita ukur ya, 1 aja ya kita ukur. Ini kita turunkan. Oke, nanti kita lihat ini jenis kelaminnya. Bentar ya. Aduh. Nah, ini jenis kelaminnya jantan ya teman-teman, itu kelihatan ya. Kalau dia betina itu bulat, ini panjang. Kita lepas. Bismillah, jantan. Nah, kita ukur panjangnya nih teman-teman. Untuk panjangnya kita ukur ini ya, dari luar aja ya teman-teman. Nah ini panjangnya 18 teman-teman. Nih 18. Ini jenis kelaminnya juga kita bisa cek, betina atau jantan. Nah ini ya, kita bisa lihat ini bulat ya. Tuh teman-teman bisa lihat jenis kelaminnya. Mana ya kita ketinnya, boleh ingin tuh. Nah, ya ini, nah itu bulat ya teman-teman. Jadi ini betina, kita turunkan. Itu seperti itu cara ininya ya teman-teman, cara menyeleksinya. Jadi jumlahnya harus kita buat bandingan, betinanya 3, jantannya 1. Jadi untuk pemindahannya sudah selesai ya teman-teman. Kita tinggal menunggu untuk si indukan-indukan ini beranak. Lalu nanti kita serok, kita tunggu. Nanti kita evaluasi sekitar seminggu 2 minggu. Atau kalau lebih cepat dia udah ada si anakannya, nanti langsung kami buatkan video kegiatan untuk mengambilnya lagi. Saya kira itu saja ya teman-teman untuk
Ini nanti airnya dipenuhin dengan air probiotik semua, bisa kami ambilkan dari yang tempat yang satunya atau kami tambahkan dari probiotik yang sudah kami siapkan kemarin. Tinggal nanti nambah dengan air biasa. Jadi kita bisa tambahkan air biasa, terus disusulkan probiotik yang sudah kita buat. Ini dibuat sampai nanti posisinya penuh. Saya kira itu saja berbagi kegiatan untuk hobi budidaya nila bioblok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.